Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Irdian Juli Giting sedang menjaga pada klinik Pasundan pada hari ini. Bapak punten, saya izin untuk menanyakan diri Bapak terlebih dahulu ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nikolas. Dengan Bapak Nikolas. Umurnya berapa Pak? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Jalan Benar. Saya izin konfirmasi Bapak laki-laki apa ya? Bapak sudah menikah atau belum Pak? Baik Bapak, saya izin untuk bertanya. Jadi keluhan Bapak hari ini apa ya Pak? Hidung saya ada terus menerus. Bapak berada terus menerus. Baik Bapak, jadi berdasarkan keluhan yang Bapak keluhkan, saya akan mencoba untuk menghentikan perdarahannya itu dengan menggunakan pemasangan tampon pada rongga hidung Bapak, yang dimana itu tujuannya itu untuk menghentikan perdarahan yang Bapak alami sekarang ini. Mungkin pada saat melakukan tindakan ini akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan maksimalkan akan meminimalisir hal tersebut demi kenyamanan Bapak. Bapak ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik Pak, jadi saya akan langsung melakukan tindakannya ya Pak. Pertama-tama sebelum kita melakukan tindakannya, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan nama KPO. Lalu selanjutnya kita siapkan juga, pastikan juga kalau alat dan bahan ini sudah siap seperti kasa, terus ada vaselin atau petroleum, lalu ada epinefrin, lalu juga ada pinset dan juga ada spekulum dan juga headlamp gitu Pak. Lalu setelah tadi kita mencuci tangan, pertama-tama kita akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu dan menggunakan alat-alat perlindungan diri lainnya seperti masker, headlamp, dan juga digunakan itu. Dulu kita akan menggunakan headlamp dan pastikan juga kalau headlampnya ini menyala. Nah, pertama-tama kita akan menginspeksi dari rongga hidung pasiennya terlebih dahulu dengan menggunakan spekulum, di mana kita akan melihat pada bagian rongga hidung atau akumulasinya, di mana kita akan melihat apakah adanya hiperemis ataupun edema. Lalu kita lihat pada bagian septum cavernosnya apakah adanya deviasi atau tidak. Lalu kita lihat pada bagian konka dari medial superior dan juga inferiornya apakah adanya eutrofi ataupun hipertrofi. Lalu kita lihat juga apakah di sini ada korpal atau corpus calicneum atau merupakan benda asing. Apabila ada, maka kita harus mengekstraksinya terlebih dahulu. Dan juga kita lihat juga sumber perdarahan dari hidung pasien ini. Lalu selanjutnya kita akan mulai menyiapkan dari pemasangan tampon epinefrin, di mana kita akan membutuhkan pinset dan juga tamponnya atau kasa yang sudah digulungnya ini. Lalu pertama-tama kita akan memberikan anestesi terlebih dahulu, anestesi topikal kepada pasiennya ini berupa lidocaine spray. Lalu kita akan mencelupkan kasa yang ke cairan epinefrin. Lalu selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam rongga hidung pasien. Lalu setelah kita memasangkannya, kita akan tunggu selama 40-50 menit untuk melihat apakah ada dari pemasangan ini apakah adanya pendarahan atau tidak. Apabila terdapat masih ada pendarahan, maka kita akan melakukan pemasangan tampon anterior. Di mana pemasangan tampon anterior ini dilakukan dengan menggunakan kasa yang digulung, lalu kita berikan vaselin atau petroleum. Lalu akan masukkan kembali ke rongga hidung pasien seperti
pemasangan tampon yang sebelumnya. Nah, lalu setelah pemasangan ini selesai, maka kita bisa menunggu selama 36 sampai 48 jam untuk melihat dari apakah pendarahan ini berhenti atau tidak. Dan setelah pemasangan tampon anterior ini, kita juga bisa merujuk ke spesialis THT. Nah, setelah pemasangan ini selesai, setelah 36 sampai 48 jam, maka kita bisa melepaskan kembali dari si tamponnya ini. Lalu setelah sudah melakukan prosedur, jangan lupa untuk kita memasukkan alat dan alat-alat yang kita gunakan ini ke larutan antiseptik. Setelah itu kita kembali lagi ke pasien. Baik Pak, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.